Lewat Bapak Christopher Prime, kita dapat membawa SK pulang di Wengapu. 3 bulan lebih saya Bapak Ibu di Jakarta. Hanya tiap bulan itu paling pulang Wengapu itu hanya 3 hari, 4 hari harus di sana. Jadi di sana saya siapa yang kenal Eben paling di partai saja. Tapi atas relasi hubungan baik Pak Chris Prime di Jakarta, saya ini kadang-kadang di telepon. Om kau di mana? Di hotel Pak Tuya saya bilang. Halah kau lalu. Laku Pak Campur begitu saya. Jadi saya ini hanya orang lapangan. Yang setel dari jauh ini Bapak Chris Prime urusin Pak. Enggak ulang dia bilang begitu. Tidak ini Pak. Aku pergi ketemu ini dia bilang begitu. Jadi jalanlah saya. Tapi orang lain kan anggap enteng kita. Tapi kita kerja itu kayak itu belibis di hamba kamapar kalau musim ubi. Ya tak? Nawa jangan bin karena nawai lah karena laruak lah hamba kamapar kan banyak belibis. Kita kelihatan diam, tapi kita punya kaki tidak diam. Ya kan? Kita tidak diam. Kita kerja keras untuk bisa Tuhan tolong kita. Akhirnya kita dapat SK. Baik Bapak Ibu, saya tidak mengulang lagi apa yang terdahulu oleh pendahulu saya. Mungkin saya mau bicara tentang, kita flashback sedikit ini tentang Lewa. Ya toh? Kita bicara tentang Lewa dulu. Saya tidak mau ngomong ini apa sudah hebat, ini saya punya Adi Abdul Haris, semua ini Umbutok semua sudah bagus. Mungkin saya ajak mungkin gerakan kaum milenial yang belum tahu siapa kita di sini, kenapa ada di Lewa, saya cerita sedikit dulu. Baik Bapak Ibu, Bapak Ranggambani itu menjadi camat di Lewa pada tanggal 17 September tahun 66. Beliau lulus kursus dinas C bagian pemerintahan di Kupang. Akhirnya ditugaskan oleh Bapak Umbu Haramburu Kapita selaku Bupati Sumba Timur untuk menjadi camat Lewa pada saat itu. Itulah awal perjalanan. Jadi beliau adalah salah satu perintis kecamatan Lewa ini. Dulu belum ada 4 kecamatan, masih 1 kecamatan ini Lewa Raya semua. Dulu kalau ayah saya jalan harus pakai kuda untuk keliling, pulang 2-3 hari baru pulang bisa kembali di Lewa dulu. Baik Bapak Ibu, membangun Lewa, apakah ke Ranggambani sendiri? Tidak bisa Bapak Ibu. Ranggambani hanya waktu itu hanya camat saja. Hanya dia mampu menggerakkan seluruh tokoh masyarakat di Lewa ini. Dari Kambatundut ini, ada tokoh Lewa, ada tokoh Kambatundut khususnya Bapak Ridi Jawamara. Itulah orang tua dulu itu, kepala desa, Bapak saya camat, beliau adalah kepala desa. Di Tanah Rara ada Umbu Hiama Jangga Ngaru, ada Umbu Andung Premajangga, banyak yang di Lewa yang membantu itu. Dari tokoh gereja ada Bapak Pendeta Iwa, Bapak Stefanus Iwa. Di kalangan Muslim, mohon maaf saya lupa, saya ingat Om Rampu, Bapak Om Bandung. Banyak ini tokoh Bapak yang membangun Lewa, membangun kebersamaan. Tidak pernah kita orang Lewa dulu jalan sendiri-sendiri. Bapak saya itu 2 periode di sini. Ya toh? Tidak, apakah hebatnya Ranggambani? Tidak. Semua hanya kebetulan dia sekolah mungkin adanya mengerti tentang pemerintahan, jadi dia mengajak semua masyarakat Lewa gitu. Lewa yang sekarang adalah Lewa yang dirancang, ditata dengan baik begitu. Dulu pasar Paranggang itu di bawah, di dekat di mukanya Om Amaradi masuk dalam itu Paranggang sih. Ayah saya pindahkan, banyak penolakan juga. Kan Padang semua ini Lewa dulu. Daerah Padang semua. Ya toh? Kas pindahin sini. Itu dulu saya punya Om Kamuri Awa itu. Dulu sudah hebat kios pribumi selain Om Amarade itu sudah buat kios duluan maju. Dia datang di rumah untuk mau pindah situ, dia datang sama Bapak. Adi, kasih saya tanah di muka situ karena pasar di mana di muka situ kakak. Saya di muka situ karena saya orang berjualan dulu. Saya omong saja, saya tahu sejarah. Kenapa saya tahu sejarah? Anaknya Bapak Ranggambani yang lahir dan besar di Lewa, hanya saya dengan yang nomor 2 yang mengoma di Kapundung. Kalau FR ini lahirnya 77, masih jauh. Ya toh? Jadi saya tahu. Ya toh? Jadi membangun Lewa dulu dengan kebersamaan. Ya toh? Banyak apa yang kita buat bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat Lewa hingga Lewa lihat seperti sekarang ini. Ada yang rintis Bapak, bukan tidak ada yang diatur. Namanya sekolah pemerintahan dulu itu diatur ini Bapak. Ya toh? Ada juga untuk lembaga pendidikan
Suatu waktu Pak David Ciwabala dari Yayasan Pendidikan Keterampilan datang di bapak saya, Pak Camat kasih saya tanah, dia bilang. Jadi bapak saya tanya, buat apa? Buat sekolah. Maka hadir itu SMP Keterampilan. Itu tanah pribadi Pak, yang dihibahkan kepada yayasan untuk kepentingan generasi muda lewat. Jadi bukan tanah yayasan yang kita balik nama jadi pribadi Pak. Itu bedanya di situ. Jadi bukan tanah yayasan kita balik nama, tidak. Tanah pribadi yang kami hibahkan, orang tua hibahkan untuk yayasan, untuk mencetak sumber daya manusia di Lewa ini tahun 70-an. Sudah ada ribuan orang yang sudah lulus di SMP Keterampilan. Itu tanah orang tua kami hibahkan kepada Yayasan Pendidikan Keterampilan. Bukan tanah ini yayasan yang kembali ke nama Pak Umbuyadar untuk tanah pribadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Bapak Christopher Praing ini memilih Frankie Rangambani ini bukan satu kebetulan. Jadi begini, saya cerita sama Bapak Ibu. Suatu waktu pada bulan April, kalau tidak salah itu, saya telepon Pak Chris Praing. Saya juga pendukung utamanya beliau yang lalu. Saya telepon, saya bilang begini, Pak Bupati, saya mau menghadap Bapak. Saya dari Partai Demokrat, ingin tanya kesediaan Bapak. Mungkin kalau Bapak berminat, Bapak mendaftar di Partai Demokrat. Pergilah saya besoknya, saya cuy jam 11 saya pergi di kantor Bupati. Bapak Ibu, saya pendukung utama Pak Chris Praing, saya tidak pernah pilih rumah jabatan selama 3 tahun. Tidak pernah. Kalau saya perlu, saya menghadap. Tapi lanjutnya dia bilang, saya ini tidak mau bawa Sumba Timur ini ke depan di orang yang salah, dia bilang. Saya harus bisa, kami di Pamong Praja, dia bilang, kan beliau sekolah Pamong Praja toh, kita ada yang tidak tertulis, dia bilang. Kita harus melihat junior kita yang Pamong Praja yang punya kemampuan. Jadi dalam hal ini dia bilang secara pribadi, Bapak Presiden dia bilang, saya berminat untuk berpasangan dengan Pak Frankie Rangambani. Saya bilang suruh pikir baik-baik. Itu ya saya bilang begitu kan biasa. Sudah, saya sudah hitung semua, dia bilang. Jadi Bapak Ibu, kalian dabang kalau ya, bukan kita pergi sorong diri untuk atau melamar di Pak Chris Praing ini, Frankie Rangambani anak. Pak Chris Praing yang memilih, menurut beliau inilah orang yang tepat, yang punya rekam jejak, yang punya pengalaman, Bapak Ibu. Ya, saya jujur Bapak Ibu, ini paket ada 3 paket. Pak Chris Praing terus omong, lurah, camat, kabak, organisasi, kepala badan lingkungan hidup, kepala dispenduk sampai jadi buat singkat. Walaupun dia piara kuda, ada PPI, ada PKPI, ada PAN. Tapi beliau kan namanya waktu itu kan ASN tidak boleh punya partai. Begitu juga Pak Frankie Rangambani, betul sudah. Dia juga pernah sekcam kota, camat kota, kabak PEM, kabak PEMDes, kabak perpustakaan. Semua pengalaman punya, kepala dinas perizinan, kepala DPMD sampai asisten 2. Jadi kalau soal pengalaman, soal rekam jejak jelas, bukan karena saya punya adik sendiri, tidak. Bapak Ibu boleh tanya orang, rekam jejaknya, rekam jelas sekali. Mari kita banding. Paket nomor 1 sekolahnya tata kelola pemerintahan Pamong Praja, lihatlah paket nomor 2 hebat juga, hebat. Nomor 3 juga hebat, tapi di bidangnya beliau hebat semua. Pada waktu juga seorang mantan anggota DPR provinsi, pasangannya ponakan saya juga Umbunda Tajawakuri, seorang pengacara yang hebat. Begitu juga nomor 3 ada adik saya juga Umbu Lili, seorang master, mantan wakil bupati juga. Begitu juga wakilnya Pak Yonatan Hani, orang hebat semua. Tapi dari hebat-hebat ini kan, ini yang kita pilih pemimpin kabupaten, Bapak Ibu. Ibarat kalau saya analogikan ini kan semua dokter ada kalau spesialisasi dari Pak Kris dan Pak Frankie ini kan tata kelola pemerintahan, orang Pamong Praja. Ini pilih pemimpin Bapak Ibu, harus kita lihat dia punya jelas, rekam jejak, pengalaman harus jelas. Kalau hanya sakit flu, semua dokter bisa atas. Tapi kalau ini Sumba Timur yang luas ini, yang masih kompleks permasalahannya, di mana angka kemiskinan masih tinggi, diperlukan dokter ahli Bapak Ibu. Ahli tata kelola pemerintahan yang tahu bedanya orang tata kelola pemerintahan dengan orang yang bukan ahli di pengambilan keputusan.
Beda Bapak Ibu. Orang sekolah dan orang tidak sekolah. Yang khusus di bidang itu. Yang lain, apakah tidak boleh sarjana? Boleh. Bukan tidak boleh. Tidak ada undang-undang yang larang sarjana ini, tidak ada. Hanya kalau kita bedah secara lebih teliti, spesifik, di situ akan kelihatan mana yang kemana kita harus pilih. Bapak Ibu, Bapak Ibu dan saudara sekalian semua. Jadi lihat pemimpin juga, lihat selain lihat rekam jejak, lihat keseharian juga. Jangan tiba-tiba kalau sudah mau calon bupati, calon wakil bupati, baru saya datang lenyim ita kenyim kipuduka, ai mapandak jina ta ita itu. Jangan. Manggamanya, rimamanya, banyak yang pencitraan Bapak Ibu. Banyak yang pencitraan. Jadi hati-hati. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya cerita sedikit pengalaman. Saya 10 tahun saja di DPR. Teman akrab dengan Pak Abdul Haris. 10 tahun kami sama-sama di Komisi B. Saya pernah ketua Komisi B 2 tahun setengah. Pak Abdul Haris juga 2 tahun setengah. Beliau lanjut lagi. Bapak Ibu, kenapa kita harus lihat keseharian orang? 10 tahun saya jadi DPR. Kami 30 orang. Setiap tahun itu ada kunjungan DPR atau Bintek ke luar daerah Sumba itu paling kurang 5-7 kali. Apalagi kebetulan kalau kita badan anggaran. Ke Kupang, ke Jakarta, Surabaya. Bapak Ibu, dari 30 orang DPR, hanya 29 kalau yang tinggal satu hotel. Ada 1 orang yang tidak pernah tinggal sama-sama dengan kawan. Selama 10 tahun Bapak Ibu. Apa yang membedakan? Berarti dianggap diri dia eksklusif. Kalau dengan kawan DPR saja, dia tidak pernah tinggal sama-sama. Mau Bapak Ibu lagi yang dengan rakyat sekarang, dia datang sama Bapak Ibu. Dia tidak pernah Bapak Ibu, saya tanggung jawab semua. Tidak pernah sekalipun selama 10 tahun untuk gabung dengan kita. Baru sekarang kita datang, kita begini. Bapak Ibu, cek baik-baik dulu rekam jejak. Cek baik-baik Bapak Ibu. Jangan kita baik kaget-kaget Bapak Ibu. Ya toh, jangan baik kaget-kaget. Lihat keseharian. Kok bisa ketemu di pematang sawah atau tidak? Ya toh, di mana kau? Sekarang kalau tadi Pak Wiyaden baik semua. Tapi lihat latar belakang keseharian beliau. Begitulah lihat pemimpin. Ya toh, lihat dia tiba-tiba baik jangan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, lihat pemimpin juga banyak hal. Ya toh, banyak hal. Kalau rumah sudah tembok semua, berarti ada ruang pembatas. Ya toh? Kecuali dia pasang situ. Nanti saya bilang, Waldi kalau DPR, buka saya pintu muka situ. Karena ada yang jaga. Jangan jadi pemimpin, kok kunci begini, baru kalau lepas anjing yang begini. Siapa mau bertamu sama Bapak Ibu? Tidak ada Bapak Ibu. Ya toh? Harus. Karena kita ini, Bapak ini pelayan rakyat. Jadi cari pemimpin ke depan yang keseharian juga baik, bukan hanya pencitraan. Datang tiba-tiba orang di mana duduk di tanah. Padahal tidak sama pemilik tanah. Makamanya dong. Ya toh? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kalau saya bicara terlalu panjang, banyak sebenarnya yang saya ingin omong. Khusus Kambata Wundut. Kambata Wundut ini dulu Bapak Rangambani ini pernah juga sebelum pilkada ini, mas pemilihan DPR, pernah mendukung almarhum Om Nabas Jurumana. Sama Bapak. Hanya 3 suara dulu kita berhadapan dengan Om Meangkunda dan Lukas Balikabor. Jadi kalau orang lewat, sudah dari sana memang kita baku dukung. Ya toh? Begitu juga Bapak Gideon Beliora jadi waktu kampanye, jadi wakil bupati pertama, sama-sama dengan Bapak Umbri, Bapak Rangambani juga turut kampanye. Jadi jurkamnya beliau-beliau. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya sebelum satu saya minta, imang kampanye, nimnya kan, narah marane kaya, ya toh, tangba, pak na ulwik na nyuta, jadi ndak tahu nim nggak, ulwik na nyuta papak, meng lagi apa, meng lagi ini di kampung gola, umburam, ini lagi macam-macam, apa lu pakai, kamu nim boldawan neng wil na nyuta, ada harga diri yang kita harus pertahankan sebagai orang lewat, tidak gampang Bapak Ibu, yang mau dia pakai sopir peraing banyak. Ada Bapak, hanya tidak etis kita mau penama. Tidak etis Pak. Kalau kita bicara ini pernah mau, bukan apa? Banyak yang tidak mau juga sama Franky Rangambani. Banyak. Tapi yang pilih ini kan, yang bupatinya kan Chris Prain Pak. Bukan kita yang sorong-sorong. Oh tidak Pak.
Ya Pak, dulu ada akun Sefatania ini begini-begini, membelahkan orang Gambani dengan persaingan. Biasa saja, mau bagaimana lagi. Ya toh, itu bagian dari politik. Jadi hari ini bakal lemlabang yo lah Kambata Undu dari utara juga Bapak Ibu semua. Saya mohon itu saja. Ini karpet merah adalah ulung terdahulu sudah disiapkan. Ketua DPR orang lewat, beda banyak. Ini lagi sedikit hal, banyak godaan untuk Bapak Ibu. Orang tidak pakai orang lain. Kapal tetap suruh pendirian Bapak Ibu. Ini Lewa kita bangun puluhan tahun. Ayah kami meninggalkan Lewa berakhir tanggal 27 Juli tahun 1979. Ya tahu, saya kasih ingat sendiri. 5 Agustus dia berangkat pergi Malang untuk apa? Bapak Rili Jawa Marah tahan sama dia. Kapal desa. Camat ambah lak. Kau enggak hafal kau baba, darah kau bab. Amaki mata la umbu kaya mah pakuna. Ini almarhum. Saya tanggung jawab kalau anaknya mungkin Om Pit yang kepala desa ketemu saya, katamu masih cerita. Saya tanggung jawab kasih Om. Karena saya sudah besar. Ketika dia berangkat tahun 79, siapa yang dia bawa? Siapa yang dia ajak? Dari lewat dia ajak sama Om Daud Lakularang. Dari Katalah Hamulingu dia ajak Om Yohanes Ngaundrai. Dia pergi 5 kami dia ajak siapa? Om Langu Pindingara. Berangkat ke Malang sama-sama. Apa yang dia itu mengajak Lewa yang tidak bisa bangun dengan sendiri. Lewa ini hanya lewat pendidikan baru kita bisa keluar dari kemiskinan. Tetapi harus semua kita bersatu. Ya toh? Jadi nyim aku ayam mereka anak yang punya masa depan sekolah lah semua. Sekolah jangan ikut saya. Saya sekolah anak bapak Ngambani tidak sekolah tinggi saya saja. Jangan ikut saya. Ikutlah bapak-bapak dari hebat-hebat di muka karena lewat pendidikan. Kalau saya ini kan balik gila datang luka juga. Aman dengan itu hawa ya. Ya tahu? Mau hebat, Bapak Ibu punya anak harus sekolah. Harus sekolah, enggak kena ingat di FR. Kada alam teng, naik patana, umbuk feri curang, umbuk kawim. Amu ican nama 5 tahun, ican nama 5. Nyuta maka jakawanda, jangan apa namu mulut tahu mangkare. Jadi nyim halayak yang bakal mendabang ke ambu jangan mudah tergoda. Dang manakah ini begini. Harus kamu kuat kau percaya. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore dan salam kita. Terima kasih untuk Bapak Eben Ragambani yang mewakili Partai Demokrat. Sekali lagi kita berikan aplaus. Bapak Ibu yang kami hormati, semohon dengan hormat yang masih di luar tenda, kita boleh bersama-sama di dalam tenda, karena kita akan masuk mendengarkan orasi politik dari kekasih kita, Bapak KPFR, yang kita nantikan, yang kita rencanakan berminggu-minggu. Hari ini kita akan mendengarkan paparan visi misi dari Bapak berdua. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Christopher Praing, tadi di depan sebenarnya bapak-bapak tadi, Bapak. Tapi kenapa ibu-ibu yang penuh di depan? Ada kesan mengingat ada pernyataan Bapak Franky Ragambani waktu kami ke desa-desa. Beliau selalu menyampaikan bahwa sejak di rahim ibuku atau di rahim ibu kita, masa depan kita sudah ditenun. Inilah bukti ibu-ibu hari ini mereka duduk tegak untuk mendengarkan orasi-orasi politik sore hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan mendengarkan orasi politik dari Bapak calon Wakil Bupati Sumba Timur, Putra Lewa Raya, Bapak Franky Ragambani. Waktu dan tempat kita persilahkan. Kita berikan aplaus. Kakalakan kaya-kaya. Kaya-kaya. Terima kasih Bu Ferdi yang memberikan saya kesempatan. Bapak mama sekalian, ina ama buku apu, tu ya mamu eri ayah.